Oke, kalau masih belum ada pertanyaan, saya lanjut ya. Tadi kita sudah bahas tentang monopoli, lalu monopsoni, lalu oligopoli. Nah, sekarang persaingan monopolistik. Ini adalah kondisi pasar berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim. Satu, pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Di mana kondisinya pasar terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang berbeda. Di sini banyak penjual dan produsen. Produk yang dihasilkannya heterogen. Oke. Terus ada kelonggaran untuk masuk pasar. Dan ada satu batas tertentu produsen dapat mempengaruhi harga. Dan diperlukan promosi untuk memperluas pasar. Gitu. Ya. Kelebihannya apa? Barangnya berbeda-beda. Tuh ya. Kan heterogen ya, berbeda-beda. Terus distribusi pendapatan dalam masyarakat lebih merata. Terus kekurangannya apa? Modalnya terbatas, pasar terbatas, kecenderungan untuk memperoleh keuntungan normal, menghalangi perusahaan untuk menciptakan inovasi. Dan biasanya untuk persaingan monopolistik ini tidak seefisien pasar persaingan sempurna. Ya, jadi kalau untuk kondisi pasar persaingan monopolistik tidak seefisien pasar persaingan sempurna. Ingat ya, tadi kalau pasar persaingan sempurna itu jenis barangnya itu homogen, mirip satu dengan yang lain. Tapi kalau yang monopolistik ini barangnya lebih beragam atau bercorak. Oke, itu adalah jenis pasar bukan persaingan sempurna. Ya, tadi jadi ada struktur pasar. Pasar persaingan sempurna, lalu pasar bukan persaingan sempurna itu ada 4, monopoli, monopsoni, oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Oke, nah sekarang kita lihat ada satu jenis pasar yang lain. Disebut pasar input. Nah, pasar input ini adalah pasar faktor-faktor produksi. Itu sarana yang mempertemukan permintaan dan penawaran. Faktor produksinya apa? Ada 4. Ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, keahlian, dan kewirausahaan. Nah, kalau dari sumber daya alam itu bisa menghasilkan biaya sewa. Ya, hasilnya dari penerimaan sewa. Terus kalau sumber daya manusia akan memperoleh upah. Kalau punya modal akan mendapatkan bunga. Kalau punya keahlian atau kewirausahaan akan mendapatkan keuntungan atau profit. Nah, ada 2 jenis pasar input. Satu pasar modal, satu pasar tenaga kerja. Nah, pasar modal atau disebut capital market ini tempat diperjualbelikan dana-dana jangka panjang. Itu penawaran permintaan surat berharga jangka panjang, obligasi atau modal sendiri yang kita kenal dengan saham. Ada produk-produk lain di pasar modal, ada right, ada waran, ada opsi, dan tempat berjual belinya atau transaksinya itu kita kenal Bursa Efek Indonesia. Nah, teman-teman pernah dengar yang namanya Bursa Efek Indonesia? Ada di mana? Ada yang tahu nggak Bursa Efek Indonesia ada di mana? Jakarta, betul Sri. Ya, Bursa Efek Indonesia adanya di Jakarta. Nah, cuman sekarang
karena sudah online ya, kalau ada nasabah yang ingin transaksi tidak harus ke Jakarta. Jadi bisa dimanapun, yang penting ada sarana internet ya, bisa berjual beli atau bertransaksi. Nah, gitu ya. Nah, ini sekarang fungsi dan manfaat pasar modal. Fungsinya, sarana mencari dan menyimpan modal jangka panjang. Manfaatnya, ini ada bagi emiten, investor, dan pemerintah. Oke, betul. Ya, jadi ini di pasar modal ini sekarang bisa online. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan emiten? Ada yang tahu namanya apa yang dimaksud dengan emiten? Nah, emiten itu adalah perusahaan yang mengeluarkan surat berharga atau perusahaan yang mengeluarkan obligasi atau saham atau right atau waran. Nah, jadi perusahaan-perusahaan ini kenapa dia mengeluarkan surat hutang atau saham? Dia bertujuan untuk memperoleh tambahan dana. Jadi butuh modal dia, gitu ya. Karena perusahaan butuh modal, maka dia memberikan penawaran kepada masyarakat. Nah, jadi artinya, mau nanya nih sama masyarakat, ada nggak yang mau ikutan join di perusahaan saja? Misalnya nih, emiten salah satunya nih ya, misalnya Bank BCA. Bank BCA ingin mengembangkan usahanya. Dia ingin buka cabang baru. Dia butuh banyak modal. Nah, terus gimana caranya? Dia tawarkan saham ke masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya beli saham, artinya masyarakat tersebut ikut andil atau berusaha juga untuk menjadi investor dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya membeli saham BCA, maka teman-teman adalah investor atau juga pemilik dari Bank BCA. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya tadi untuk mendapatkan modal dari masyarakat. Terus juga mengurangi ketergantungan kepada bank. Bisa mengurangi biaya karena tidak ada pembayaran bunga. Jadi lebih arahnya pembagian hasil keuntungan. Kalau dari saham, dalam beberapa masa atau beberapa waktu akan mendapatkan dividen. Nah, kalau misalnya beli obligasi akan dapat bunga. Nah, keuntungannya apa bagi investor? Nah, bagi investor tentu saja gitu, kalau perusahaannya untung akan dapat dividen atas saham, bunga atas obligasi. Terus bisa punya beberapa perusahaan, gitu ya. Terus juga memiliki hak suara dalam RUPS. Yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, dalam rapat tersebut banyak sekali hal-hal yang diungkapkan, dilaporkan, bahkan juga yang diputuskan. Nah, jadi para investor biasanya dalam masa tertentu akan diundang dalam rapat umum pemegang saham. Ya, jadi bisa memberikan urun pendapat, bahkan juga kalau ada membutuhkan pengambilan keputusan penting. Nah, biasanya ada hak veto, ya. Itu bagi investor. Lalu bagaimana dengan pemerintah? Nah, dengan adanya pasar modal, dia bisa meningkatkan investasi. Bisa juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan juga pemerataan pendapatan. Oke. Ya, silahkan. Nah, ini adalah pelaku-pelaku pasar modal. Ada Bapepam, Bursa Efek, emiten, perusahaan efek, dan reksadana. Nah, ini gambarnya ya, teman-teman. Ini adalah Bursa Efek Indonesia. Ini kantor Bapepam. Bapepam ini adalah lembaga yang dia sebagai pengawas jalannya pasar modal agar teratur. Ya. Nah, ini Bursa Efek. Bursa Efek ini adalah pihak yang menyelenggarakan atau sarana untuk mempertemukan penawaran dan permintaan dari modal ini. Jadi yang perusahaan tadi butuh modal, masyarakat punya dana. Nah, ini bertemunya di pasar modal. Terus perusahaan efek. Ya, perusahaan efek. Perusahaan yang mendapatkan izin dari Bapepam untuk menyelenggarakan perdagangan. Ya, jadi bisa jual beli saham di perusahaan tersebut. Emiten. Nah, tadi emiten saya sudah sampaikan. Emiten itu adalah perusahaan yang mengeluarkan surat berharga. Dan yang terakhir adalah reksadana. Nah, apa tuh yang dimaksud dengan reksadana? Oke, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam efek oleh manajer investasi. Oke, Bapepam itu singkatan dari Badan Pelaksana Pasar Modal. Ya, Badan Pelaksana Pasar Modal. Oke. Nah, sekarang bukan hanya Bapepam tapi sudah bergabung Bapepam LK. LK-nya adalah lembaga keuangan. Ya, gitu ya. Badan Pelaksana Pasar Modal, lembaga keuangan. Oke, jadi lembaga ini yang ngatur, yang juga mengawasi. Nah, seperti ini. Bapepam LK ini di bawah Menteri Keuangan. Nah, dari Menteri Keuangan ini membawahi ada Bursa Efek, ada lembaga clearing dan penjaminan, ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan penunjangnya. Nah, ya, ini adalah bagan yang menjelaskan lembaga-lembaga mana yang berkaitan dengan pasar modal. Oke. Nah, ini instrumennya. Oh, pasar modal ada saham, ada obligasi, gitu ya. Nah, saham itu adalah surat tanda kepemilikan bagian modal pada perusahaan yang berbentuk PT atau perseroan terbatas. Pemilik saham akan mendapatkan laba, disebut dividen. Nah, apa yang dimaksud dengan obligasi? Obligasi itu adalah surat utang dari emiten. Dijamin oleh penanggung. Nah, jadi kalau misalnya jatuh tempo, nanti akan dapat bunga plus juga pokoknya. Lalu juga ada right. Ya, right adalah hak untuk memesan dulu para pemegang saham untuk membeli saham yang baru. Biasanya ketika awal. Terus yang berikutnya adalah waran. Nah, waran ini adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan memberi hak pada pemegangnya untuk beli saham dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kalau waran sama right ini bedanya dari sisi waktu. Kalau right 2 minggu sampai 3 minggu. Sedangkan kalau waran sekitar jaraknya 3 bulan.